Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya silahkan di subscribe, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, mau nanya, udah beberapa hari ini saya keluar flek, udah di USG. Menurut dokter HPHT saya hamil 9 minggu, tapi di USG usia kehamilan saya 7 minggu. Sudah terlihat janin, tetapi belum terdeteksi detak jantung janin. Bidan pun takutnya janin saya tidak berkembang. Dan tadi sore flek saya keluar lumayan banyak, tidak disertai kram perut. Apakah janin saya baik-baik saja, Bu? Saya mau cek ke dokter Sabtu Minggu libur. Mohon dijawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini usia kehamilannya itu kalau menurut HPHT itu 9 minggu, tapi di USG itu usianya 7 minggu ya. Jadi perbedaan ini bisa karena haid ibu yang tidak teratur, bisa menyebabkan perbedaan ya 2 mingguan itu. Terus kemudian sudah terlihat janin, tetapi detak jantungnya belum terlihat ya. Jadi detak jantungnya belum terlihat. Terus janinnya bagaimana, apakah bergerak melayang-layang atau tidak? Jika tidak terdeteksi detak jantungnya tetapi bergerak-gerak melayang-layang, itu bisa karena posisi janinnya, sehingga menyebabkan sulit untuk dilihat detak jantungnya seperti itu. Jika memang tidak terlihat terus kemudian tidak ada gerakan janin, ini merupakan suatu tanda bahaya ya, harus segera di opname ya, harus segera dibawa ke rumah sakit ataupun ke dokter spesialis seperti itu. Terus ini keluar flek juga, ini harus segera bed rest ya, jadi melakukan bed rest. Terus kemudian obatnya diminum ya. Jika sebelumnya tidak keluar flek, maka harus segera diperiksakan. Ini mau periksa dokternya Sabtu Minggu libur ya, bisa ke dokter yang lain ya. Kalau seperti ini, jika masih misalkan fleknya keluar banyak seperti ini, harus mendapat penanganan segera ya. Terus disertai kram perut ya. Jika dokter yang biasanya sering dikunjungi untuk periksa misalkan tutup seperti itu, maka bisa ke dokter yang lain ataupun bisa ke ini ya, ke bidan terdekat ataupun ke puskesmas ataupun ke dokter spesialis, atau jika perlu ke rumah sakit ya. Terus kemudian tidak disertai kram perut, jadi keluar darah tanpa kram perut seperti itu ya. Jadi ini harus dipakai bed rest ya, seperti tadi. Jika belum diperiksakan, harus segera diperiksakan untuk antisipasi terjadinya keguguran ya, agar tidak terjadi keguguran ya. Segera diperiksakan, terus meminum obat yang diberikan, terus dipakai bed rest 3 hari, minimal 3 hari, tidak boleh turun dari ranjang seperti itu. Jadi turunnya hanya pas pada saat BAK atau BAB aja seperti itu. Jadi makan apa itu harus di tempat tidur berbaring ya, tidak, intinya tidak boleh terlalu banyak bergerak ibunya ya, untuk menghentikan perdarahannya. Terus meminum obat yang diberikan, terus tidak boleh stres ya, seperti itu. Gizinya diperhatikan, cukup air putih juga. Jadi terus kemudian jika 3 hari belum berhenti, bisa di opname ya, harus opname seperti itu. Jika belum berhenti, harus diperiksakan opname untuk melihat, untuk memperbaiki kondisi ibu dan untuk memperbaiki kondisi janin ya. Jika tidak segera mendapat penanganan, maka bisa terjadi keguguran seperti itu. Karena ini juga sudah ada ya tanda-tandanya, yaitu
keluar darah seperti itu. Sebenarnya ada keluar darah itu ada bermacam-macam ya. Ini kalau tidak disertai kram perut itu bisa merupakan plasenta previa ya, jadi plasenta letak rendah, tetapi harus dilihat hasil USG-nya ya, harus dilihat hasil USG-nya seperti itu, karena memang mengeluarkan darah itu adalah suatu tanda bahaya dalam kehamilan. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.